karena kita mau ngomongin bola, apalagi ngomongin olahraga. Semakin semangat. Bener. Ditambah pertandingan sebelumnya kita menang. Kalau tadi kita udah ngebahas sedikit gitu ya mengenai Stadion Manahannya, persiapan seperti apa bareng sama Mas Agil. Nah sekarang kita pengen tahu nih ya persiapan dari timnasnya kayak gimana sama STY ya. Bukan. Iya bukan. Bukan. Tapi ya waktu ini Ada darah sih sedikit ya. Darah tinggi maksudnya. Darah tingginya sama, bukan darah Koreanya. bukan. Nah, ada seperti biasa Mas Lukas yang akan membahas untuk pertandingan hari ini Indonesia melawan Laos. Selamat pagi Mas Lukas. Pagi Aryo. Welcome pagi. back. Iya. Kemarin kita nge-review yang sama Myanmar hari Senin ya? Hari Senin ya. Hari benar. Senin. Nah sekarang kita di Bener hari ya Kamis. prediksinya ya. Bener Iya, ih. bener. Aduh aku takut Gila. cari masang nih. Maksudnya masang kepercayaan. Masa kepercayaan dirian. Iya benar. Memang kita harus menempatkan kepercayaan diri kita ya. Iya, tapi ternyata berarti oke dong tim kita Iya. yang Muda-muda bukan- ini ya. Iya, muda-muda ini. Faktanya adalah kemarin kita menurunkan starter itu di bawah 20 tahun, 19, sekian. Oh iya? Buset. Ya, jadi itu ya babak pertama memang mainnya kurang jalan ya kemarin, tapi ya itu memang tim muda dan di babak kedua bisa dikoreksi akhirnya kita menang 1-0. Dan emang gol tercipta di menit 70 kan ya Mas 76 ya. 76. Heeh. Dengar katanya permainannya berubah total begitu Rafael Struijk masuk. Ya, Rafael Struijk, Victor Detan dan Asnawi masuk, permainan langsung berubah ya. Memang kalau ada kakak-kakak senior tuh langsung beda Ya, ya. abang-abangan vibe-nya. ya. Abang-abangan kita gitu. Tapi mungkin juga sih Mas itu gara-gara masalah mental juga. Maksudnya mereka belum terbiasa mungkin gitu ya. Ya, kalau kemarin itu lebih kelihatan kalau chemistry-nya belum terbentuk ya Aryo ya. Karena memang tim baru, seminggu latihan, sekali uji coba, langsung main pula. Ya udah. Dan kemarin juga banyak uji coba, Pratamaran jadi bek kanan, gimana ceritanya kan. Terus Doni Trimamungkas jadi bek tengah kiri, tapi untungnya dia menjadi man of the match, pemain terbaik. Keren. Terus yang sayap kanan, Asnawi jadi bek sayap kiri itu gimana kan biasanya di bek sayap kanan, tapi ya berhasil sih sejauh ini. Gitu ya. Oke. Kemudian sekarang nih Mas, kita kan cuma selangnya dikit banget ya, cuma 3 hari doang gitu. Dan kemarin kita pertandingannya away, sekarang di Indonesia gitu. Jadi apakah kemungkinan masih akan menggunakan tim yang sama atau bisa jadi beda lagi semuanya kayak tadi coba-coba lagi? Pasti akan ada rotasi Indi karena dengan recovery yang sedikit kalau pemain yang sama dipaksakan terus bermain akan risiko cedera kan. Oh iya kebayang. Ditambah ini masih ada beberapa pemain yang belum mendapatkan waktu bermain seperti Raihan Hanan, kiper mungkin diganti Dava Fasya dan ada beberapa lagi pemain yang masih belum main seperti Sultan Zaki. Dengan kekuatan Laos yang kemarin kalah 4-1 ya dari Vietnam, kemungkinan besar akan ada rotasi besar sih. Nanti juga pemain-pemain yang jago-jagonya disimpan buat melawan Vietnam tanggal 15 karena cuma jarak 3 hari dan kita harus Iya mepet juga ya. ya kita harus melakukan perjalanan ke Hanoi kan. Oh, ini away lagi pertandingannya. Gila ini semuanya mepet ya, Mepet maksudnya banget ngejar akhir jadwal. tahun banget Jadwalnya gitu. gila sih ini kalau menurut beberapa pengamat juga. Oke, dan apakah Struijk ini kan seolah-olah jadi kayak abang-abangan ini jadi harapan Ya. kita ya? Apakah dia akan terus ada di pertandingan-pertandingan Mungkin AFF akan ini? menjadi pengganti tapi ada beberapa pemain yang bisa jadi andalan juga sih kayak Ronaldo Kuateh kemarin juga menjadi pemain pengganti. Victor Detan harusnya menjadi starter karena kemarin menunjukkan performa yang bagus. Begitu. Mas, wait, kenapa ini jadwalnya semepet-mepet ini ya? Apakah memang sudah ditentukannya seperti ini atau ya tadi ini bilang karena pepet mau tahun baruan dan juga Natal aja nih? Enggak sebenarnya ya memang jadwalnya seperti ini Arya. Setiap tahun gitu ya? Iya ya karena memang dulu itu sistemnya home turnamen. Jadi di fase grup itu kita di satu negara main 4 kali dan yang 2 teratas nanti akan bermain kandang tandang di semifinal dan final. Oke. Tapi kan maksudnya emang bakal capek banget nih buat para pemain Iya sendiri. bakal capek banget ya. Nggak cuman fisik tapi mental juga capek Iya. karena bepergian dan lain sebagainya Iya, juga iya. kan tidak menyenangkan ya Mas. Dan di Vietnam kita juga nggak main di Hanoi-nya ya di Vietri Stadium di Puto kalau nggak salah nama kotanya. Itu cukup menambah jarak tempuh lagi kan dengan tidak bermain di Hanoi. Oh, second city ya. Jadi Iya. landing di Hanoi tapi habis itu masih ada trip yang mesti dilanjutkan Karena lagi. stadion yang nasional meetingnya itu dipakai untuk konser kalau nggak salah. Oh, sama Sama ternyata juga. kayak di kita ya. Heeh. Semuanya sama ya ternyata. Kayaknya seluruh dunia begitu deh ya. Yang mana menghasilkan duit paling gede aja Oh, kayaknya. benar. Atau nggak siapa duluan booking ya? Ya kita juga nggak tahu lah ya. Nah kemudian Mas kemarin tuh kalau misalnya dilihat pertandingannya katanya dibilang-bilang bahwa
ya apa namanya bolanya tuh nggak begitu ngalir dengan baik lah gitu, meskipun ya tadi pas ada streak jadi langsung beda lagi permainannya gitu. Kenapa kayak gitu Mas? Apakah ya balik lagi itu jadinya ke mentality ketika ngerasa ada abang-abangan yang akan ngegendong kita semua langsung jadi mentalnya berubah? Karena itu soal chemistry, Indi. Karena tim ini baru terbentuk belum lama ya, masih main bareng yang baru-baru juga banyak. Jadi pemahaman satu pemain dengan yang lainnya itu masih kurang. Jadi itu yang harus ditingkatkan selama turnamen ini. Jadi lawan Laos nanti harus bisa meningkatkan chemistry antar pemain. Jadi kode-kodean matanya Iya. tuh kayaknya mungkin belum seperti sekompak yang sebelumnya gitu ya. Kita kalau melihat di timnas yang di kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia, ketika Marcelino mengoper bola, siapa yang sudah berlari kemana, itu kan sudah kayak otomatis. Iya. Sementara yang ini masih belum. Kayak kemarin Zanadin Faris kurang mulus ya duetnya sama Arkan Fikri di lini tengah. Begitu. Oke. Mas, berkaca dari kejadian lagi pertandingan kemarin di Myanmar, di Laos yang sekarang ini, strategi apa yang perlu untuk kita tingkatkan dan kita lakukan lagi gitu ya, agar kemudian kita bisa mencetak poin di pertandingan kali ini? Untuk nanti bermain lepas lagi aja, Oke. karena memang pasti akan banyak rotasi dan banyak pemain debutan lagi. Dan chemistry sih harus ditingkatkan terus. Masih butuh keabang-abangan Mas untuk pertandingan nanti malam? Pasti ya. Pasti Butuh ya? butuh ya, karena buat membimbing mereka kan. Oke. Kemungkinan besar mungkin nanti Marcelino yang akan main sebagai dari babak kedua, Nggak karena akan turunin? ya nggak akan diturunkan karena untuk rotasi kan. Dan Oh, lawan yang sebenarnya itu ya Vietnam besok Iya tanggal sih, 15. Ya. jadi nggak bakal dikeluarin yang seniornya nggak akan dari pertandingan awal ya, mungkin akan di pertengahan. Kemungkinan besar akan dirotasi ya. Oke. Mas, terus juga nih kan tadi katanya chemistry-nya masih kurang. Meanwhile ini waktunya mepet. Kemarin juga kayaknya mungkin mereka abis dari Myanmar langsung ke Jakarta, sempat latihan sekali di Sriwedari. Sriwedari. Nah. Tapi kan cuma gitu ya, latihannya cuma sekali. Ya, Apakah conditioning sih biasanya. apakah bisa lumayan mengincrease chemistry mereka nggak dengan latihan yang sangat terbatas? Ya bisa karena ya itu harus dibiasakan sih. Jadi semakin banyak nanti mereka main bareng, chemistry akan semakin terbentuk. Gitu Indi. Oke. Wah gila, ini gue suka nih cara jawabnya Mas Lukas tuh kayak super wise banget gitu ya. Emang itu yang Harapan dibutuhkan. kita optimis terus. Iya benar, soalnya kalau misalnya dibilang kayak iya bakal susah gitu ya, takutnya beneran jadian susah. Kalau misalnya ngomongnya kayak gini kan seolah-olah yang kayak ya udah kita emang harus ngelakuin ini karena lo harus sebagai main bola harus profesional gitu. Kadang-kadang memang harus melakukan apa yang lo nggak suka misalnya ya emang harus dilakuin. Betul. Terus kalau untuk perbandingan Mas, untuk kita pelajari dari pertandingan sama Myanmar kemarin, apa yang bisa diperbaiki dan untuk disiapin nanti lawan Laos? Meskipun secara paper kayaknya lebih Di atas susah kertas lawan masih Myanmar ya. Secara ini sih jangan lengah di lini belakang ya. Kemarin Laos bisa mencetak 1 gol lewat penalti lawan Vietnam. Nah, kesalahan di lini belakang itu harus dikurangi. Kemarin pas lawan Myanmar kita sempat goyang ya di babak awal-awal babak pertama. Nah, melihat penampilan yang kemarin solid 3 bek tengah ini ya harus ditiru oleh siapapun yang nanti akan diturunkan oleh Sintayong mengawal lini pertahanan. Oke. Begitu. Apakah ST akan bereksperimen lagi untuk pertandingan tim malam Mas kira-kira atau Kemungkinan besar formasinya akan sama 3-4-2-1-2. Tapi siapa yang akan main harus ditunggu sampai nanti 1 jam sebelum pertandingan. Karena ya itu tadi, baik lagi karena kita harus melakukan rotasi dengan jadwal yang padat dan lawan berikutnya itu adalah Vietnam. Vietnam itu merupakan tim terkuat di grup B karena melihat persiapan mereka yang sangat serius dan mereka memang mengirimkan skuad terkuat ya. Oke. Jadi all out ya. Iya, karena untuk menyelamatkan muka kemarin ya, seperti kita Iya bilang sih. gitu ya. Benar juga. Kalau Laos sendiri Mas, dari sudut pandangnya Mas Lukas, seperti apa sih permainannya dari Laos? Kemarin pasti Laos akan menunggu di belakang nanti. Oke. Karena ya mereka sudah kalah di partai pertama, mau nggak mau mereka harus mencuri poin dari Indonesia untuk menjaga peluang lolos ke semifinal. Tapi ya gimana pun juga Indonesia harus siap untuk menghadapi strategi apapun yang akan diterapkan Laos. Oke. Begitu. Tapi kalau gitu kita bisa beroptimis ria nggak Mas? Berarti pertandingan nanti malam itu akan mencetak skor atau kita bisa mencuri poin lebih banyak dari Laos dibanding kita kemarin ketemu sama Myanmar? Mungkin margin golnya akan lebih tinggi. Mungkin Oke. akan lebih tinggi karena seiring dengan mereka sudah main 2 kali, mereka juga jelas akan mempunyai pemahaman satu pemain dengan yang lainnya akan lebih baik. Begitu. Siapa pemain Laos yang perlu untuk diperhatikan Mas? Jujur Antisipasi. kalau yang squad ini
kemarin aku masih kurang memperhatikan. Oh, oke. Atau jangan-jangan sebetulnya bahasa halusnya kayaknya semuanya aman guys Iya. gitu. Aman aja gitu Pede kata ya. timnas. Iya, iya. Nah itu nggak apa-apa, kita optimis di hal itu juga boleh ya. Guys, siapa yang bahaya nih? Nggak, aman. Yang penting kita fokus ya. Nah gitu kan. Iya, Jadi sepertinya nanti ini sih bakal ya seperti yang kemarin lawan Vietnam, mereka bermain kolektif. Tetapi ya dengan Laos yang di peringkat bawah ya, 160-an. Itu 140, 60 atau bahkan 180. Wow. Itu jauh sekali kualitasnya dengan Indonesia ya. Kita main pede aja, apalagi ya pemain-pemain muda ini udah pengalaman di Liga 1 dan ada yang di liga-liga luar kan. Ya. Mas, masa kata Putra gitu, nggak apa-apa lawan Laos ini mah anggap aja latihan buat ntar Vietnam, katanya gitu. Iya, memang Kata seperti Putra. itu. Memang seperti itu. oh memang. Iya, memang seperti itu. Memang Di saat gue mau bulu ketek. ngejatuhin orang kata, emang seperti itu. Wah, gagal gue ngejatuhin Putra. Gak Iya. jadi ya. Ternyata Putra tuh udah anak bola banget ya kalau bola banget. lihat sekarang. Minimal 2-0 lah, minimal. Wah, Iya. udah ada yang nyebutin tebak skor nih. Putra katanya 2-0. Pak Yansa berapa? Pak Yansa nih. Mas, kalau soal pola permainan yang kemarin kan banyak yang ngomong kalau Indonesia tuh skalanya pertandingan kemarin tuh pertandingan Tarkam level Asia gitu. Nah, ini Sekarang gimana? coba kita perhalus bahasanya. Iya, ini Jadi mulut ya, tak kita berapa netizen Indonesia, pas supporter kan kemarin kita sering sekali memandangi pertandingan level Piala Dunia ya. Memandang. Ya. Betul. Kemudian apalah menganalisa dan lain-lain dari level Piala Dunia. Kemudian kita ke level AFF. Jadi banyak yang kayak wah, sampai keluar pencak silatnya juga di situ gitu, sampai ke level-level wasitnya juga. Sebetulnya gimana sih Mas perbedaan yang mungkin dirasakan oleh kacamata warga begitu menyaksikan dari pertandingan Piala Dunia ke AFF? ini? Ya memang secara peserta itu dari ranking FIFA jauh ya. Kayak pemain Myanmar kemarin juga 160-an. Soal permainan ya memang level di 160-an itu seperti itu gitu. Dengan banyak tackle-tackle berbahaya dan berbahaya itu bisa mengakibatkan cedera kan. Nah, itu yang mungkin yang dilihat di Liga 1 beberapa tahun lalu. Dengan permainan seperti itu ya mungkin wajar kalau kita mulai membandingkan. Itu artinya sebenarnya gini, Indiaro, Yansa, karena Satu lagi. Nih, yang bertanya Yang tadi bertanya. soalnya ngacung tadi. Iya, emang. kita sudah biasa disuguhkan dengan sepak bola yang kualitasnya tinggi di kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia. Jadi ketika kita disuguhkan dengan Piala AFF yang masih levelnya di seperti sekarang ini, makanya kita protes. Artinya kita mempunyai standar tinggi untuk tontonan sepak bola begitu. Which is udah bagus ya. Udah positifnya seperti itu. Iya. Mantap. Lihat kata-kata yang masuk kas tuh rapi. Iya. Halus, lembut. Dan Gak kayak lu. Dan mungkin juga pertandingan yang kita lihat di seleksi Piala Dunia tuh udah hampir semua pemainnya All Star ya. Ya. Terutama yang dari lawan kan kayak pemain Jepang tuh udah main di Liverpool gitu. Jadinya ya beda mungkin cara mainnya juga ya. Tapi yang jelas kita juga harus memberikan respect sama Piala AFF ya, karena dulu sebelum kita era Sintayong ya Piala AFF ini satu-satunya ajang yang bisa kita ikutin kan. Bahkan kita Piala Asia aja susah untuk lolos. Baru di era Sintayong kita juga lolos juga. Dengan begitu ya kita juga tetap harus serius kok di Piala AFF ya. Ini gimana pun juga penting untuk sepak bola ASEAN. Karena cara mengukur perkembangan sepak bola ASEAN bagus atau enggak ya di sini. di AFF Nah, ya. Atau mungkin malah sekarang permainan Indonesia yang semakin baik ini akan memicu untuk negara-negara lain Ya, di ASEAN pasti, untuk ya. kayak ngelihat oh iya Ya. benchmarknya udah naik juga nih. Berarti otomatis kita juga harus naikin Ya. si ini kita juga ya. Ya, ya. Oke, Mas, ini juga nggak kalah menariknya. Ngomongin tentang sepak bola saat ini kan Indonesia lagi bagus-bagusnya tuh Mas. Untuk para pemain muda, AFF ini sebenarnya ajang yang bagus nggak sih untuk menguatkan mental mereka, untuk ngebuat mereka semuanya juga terbiasa dengan lapangan yang besar gitu ibaratnya. Bagi pemain muda itu yang penting adalah pengalaman. Oke. Pengalaman Jam bertanding, terbang ya jam terbang. Semakin banyak jam terbang, mereka akan semakin matang dan itu yang akan berguna buat kita di masa depan. Jadi ya ini manfaatkanlah ajang ini agar bisa makin matang, makin bisa ketemu lawan dari negara lain yang lebih bagus dan lebih tua juga. Jadi semakin banyak bertanding akan semakin banyak pengalaman yang keuntungannya nanti akan kita petik 2 atau 4 tahun lagi. Oke, kita lihat ya. Ya. Berarti ya itu tadi kita sebelum masuk ke level Piala Dunia dan ada STY, ya kita mengagung-agungkan pertandingan AFF ini karena mungkin itu di situ Ya. kita ya mencoba untuk menjadi juara gitu. Berarti kontennya Bambas Pamungkang tuh dulu dia mati-matian di sini ngelawan Thailand kali ya Mas ya. Iya benar. Dan di 2010 itu hype-nya ngeri banget ya. Kalau ada yang pernah
menyaksikan Piala AFF 2010 itu kita kan masuk final kalah dari Malaysia. Itu orang ngantri di Stadion GBK buat nonton pertandingan finalnya, ngeri sekali sih. Ya. Bahkan di semifinal tuh wah parah. Sentimen-sentimennya juga sama Malaysia. Sama Iya, hal-hal yang iya lain sih, juga iya. ya, selain pertandingan bolanya. Ini main di GBK ada nggak sih jadwalnya untuk Nggak AFF? ada. Oh. Jadi kemungkinan besar fase grup di Manahan dan untuk kalau kita lolos semifinal dan final GBK udah pasti nggak dipilih sih. Bisa di Gelora Bung Tomo, bisa di Stadion Pakansari. Itu kenapa sih Mas nggak GBK dipilih? lagi ada pemeliharaan kemarin, PSSI mengungkap seperti itu. Oh, berarti dari kita sebetulnya ya, dari kitanya ya. Mm-mm. Oh, I've become so numb, I can feel you there. Dapat tiketnya nggak? Belum cari tahu, belum cari tahu. Tiket yang mana nih Mas? Tiket Linkin Manahan Park. apa tiket Linkin Park? Linkin Park kalau Manahan udah habis 2 pertandingan kandang Indonesia. Masa? Ya udah habis. Meskipun tadi sih kalau lihat dari kondisi ini belum pada datang sih. Iya, Ya mungkin iya. karena udah santai ya. Dan nanti jam 8 malam lu datang dari Iya, sini mau dan ngapain? dia kayak udah punya tiket Dan ini ya. sebenarnya gini, santuy. Indi Aryo, jangan di GBK terus lah, yang lain juga. Bener. Oh, Jangan, biar ini ya, juga biar ya. bisa Sumpah. nonton timnas. Iya, Gue juga tadi Kayak- baru lihat Stadion Manahan oke juga tuh Iya. sih desain arsitekturnya juga gitu. Biar yang lain juga merasakan Bener. gimana sih nonton timnas gitu, meskipun yang main juga bukan yang tim Bukan yang utamanya. prima-primanya gitu ya. Itu juga salah satu kesempatan buat hostnya Detik Pagi kalau mau liburan, karena kalau misalnya kita mau liburan kadang-kadang harus ada alasannya. Nah, biasanya tuh alasan mau pergi nonton bola gitu itu bisa menjadi salah satu kunci, Mas. Jadi terima kasih kalau misalnya dilakukannya di luar Jakarta ya. Dan kita juga bisa melihat ini renovasi stadion yang sudah dilakukan itu ternyata bagus juga, kayak Oh, iya? kemarin Pakansari juga bagus dipakai buat Liga 1. Pakansari di mana? Cibinong, Bogor. Cibinong. Oke. Jadi naik KRL tuh kalau dari sini turun di Bojonggede kalau nggak salah. Berarti buat yang di Bogor nanti tuh permainannya apa lawan apa belum tahu ya? Belum. Itu Jadi kemarin masih terakhir Liga 1. Liga 1. Oke. Penasaran sih Mas, pengen juga sekalian kita juga tur di stadion-stadion yang ada di Indonesia gitu ya untuk lihat. Iya. Katanya bagus-bagus kan? Tuh. sekarang Karena udah pasti bakal banyak sih kayak ini ke Stadion Manahan aja yang dari Jabodetabek pasti bakal banyak banget untuk Ya, nonton dan ke sana. paling banyak ya dari Jawa Tengah. Bekasi masih direnovasi kalau nggak salah. Iya. Oh. Di Cibubur ada nggak? Jalak Harupat tuh bagus gak sih? Bagus kan dia venue Piala Dunia 20. Oh iya bener, Pildun U20. Ya itu deket rumah papaku soalnya, Jalak Harupat. Itu deket tol kan langsung. Ya. Konser Dewa juga di situ, FYI. Si Indi sempatnya nyelipin konser Dewa. Karena bokap gue kayak, ih bapak sekarang bisa nonton konser gak harus ke Jakarta. Congrats pak gitu. Biasa bapak-bapak kan gitu. Mas tapi ada bocoran gak sih mengingat si sepak bola kita sekarang lagi naik-naiknya gitu ya, dari pemerintah misalnya atau dari PSSI untuk gebrakan-gebrakan baru di tahun 2025 yang pengen dilakuin gitu? Yang jelas ada kabar baiknya, kita mendapatkan dana 600 miliar. Bohong Mas. Iya benar, anggaran untuk pengembangan sepak bola. Oh, bisa yuk. Masya Allah. Harusnya 6T. One step at a time ya. Mas, itu kalau gitu biasanya dipakai buat apa sih? Ya jujur aja ya, beli pemain kah? Apa benerin stadionnya? Atau buat apa? Yang jelas untuk pengembangan Syad ini sih yang harus ada anggaran besar ya. Karena gimana pun juga pengembangan Syad ini itu jantungnya sepak bola Indonesia. Jadi yang kayak kemarin Sintayong bikin itu salah satu upaya juga. Cuman dia harus ikut turnamen sih untuk membuktikan hasil didikannya itu seperti apa. Yang penting pembinaan usia dini itu ada reguler 1 tahun, jangan cuma kayak sekarang turnamen-turnamen yang cuma 4 bulan selesai. Jadi ya anak-anak muda ini masih kurang wadah untuk bertandingnya, wadah untuk merasakan kompetisinya seperti apa, seperti Iya itu. benar-benar. Jangan maksudnya ya ini kita kalau ngomongin satu hal, anaknya Irfan Bahdim 8 tahun sekolah bolanya ke Belanda. Karena ya mungkin di Indonesia nggak ada Iya, gitu iya. kan, gitu kan. Jadi Dan ya di Belanda memang untuk usia 8 tahun 10 tahun itu pun juga 1 tahun usia minimal ya? ininya kompetisinya. Oh, Jadi kompetisinya. jadi mereka di setiap weekend itu pasti berkompetisi seperti liga-liga di Eropa itu. tuh kan karena di sana tuh kolamnya udah lebih banyak untuk Ya. bocil-bocilnya ini gitu. Dan yang menjadi PR lagi adalah jumlah pelatih sih di Indonesia. Pelatih berlisensi itu masih kurang. Makanya PSSI sedang mengenjot itu kan. Langsung aja lah kita datengin Sir Alex Ferguson Mas ke sini yang latih bocil-bocil. Udah pensiun kebetulan ya dari Iya, iya. MU ya udah tua itu. Apakah akan ada pelatih baru mungkin dihadirkan di Indonesia di tahun depan? Kita masih belum punya direktur teknik sampai sekarang yang itu akan membantu tugas Sintayong untuk mencari pemain mana yang akan dipanggil timnas itu biasanya disodorkan oleh direktur teknik. Ya semoga posisi itu segera
diisi dan sejalan sama Sintayong orangnya. Amin, amin. Tapi sejauh ini berarti kita memang look up-nya masih ke pelatih-pelatih yang di Asia ya. Ada kemungkinan nggak sih kita ke pelatihnya Eropa gitu Mas? Yang direktur teknik kemarin gosipnya dari Belanda sih malah. Oh. Karena kita memang juga kerjasama dengan KNVB kan untuk pengembangan usia muda dan sepak bolanya. Oke, kebetulan kita juga masih ada teman-teman aku yang neneknya masih turunan Belanda sih. Bukan Kita kan dulu. bukan nyari artis ya, kita nyari pelatih. Enggak, maksud gue kan kita kan dulu ada kedekatan dengan Belanda. Ya, Maksudnya. Kita enggak, lu juga kadang-kadang suka mancing orang buat mulutnya gatel. Ini masih ada tonton gue yang turunan Belanda. Kalau lihat neneknya tuh masih Belanda banget gitu. Di Belanda juga ada suruh nama Yang gitu ada. Yang Mipindo juga banyak. Ada. Nggak usah gitu. Udah, oke. Karena abis ini kita bakal ngobrol juga ada yang baru, betul ya? Betul. Udah pada rame nih di Bekasi. Oh, benar. Tebak skor ya? prediksi. Aduh, aku tuh ada beban deh karena aku tuh nggak bisa. Ini terakhir Iya. karena dia bisa. Aku 2-0. Kan dia juga bener. Mas berapa? 2-0. Mas Lukas 2-0. Putra tadi 2-0. Ini. 1-0. Tipis lagi berarti ya. Gua tim Yansa 1-0. Enggak tahu, gue enggak ikutan. Aku enggak ikutan. Yang paling bahaya siapa Mas? Laos Mas. Laos itu tadi sih. Nggak Aku ada, nggak- aman-aman aja. Dari kemarin aman-aman Laos ada yang nyetak gol enggak sih ke lawan? Satu penalti tapi. Satu penalti ya? lawan Vietnam. Gua 2-1. Oh, 2-1. 2-1. Oke. Oke. We'll see. 2-0, 2-1, Tunggu nanti ya. 1-0 ya. Jam 7 malam ya. Jam 8 tadi katanya. Jam 8 ya? 8. Pada Isya. Pada Isya. Ya. Atau mungkin jam 8 waktu Solo, di sini jam 7 enggak dong. Sama, Beda masih dong. sama. Belum Wita dia. Mas Mas, terima kasih banyak udah main-main di Sama-sama, sini. Rio. Thank Sama-sama, you. Andy. Kita nonton bareng nanti malam ya, Ya. di rumah masing-masing ya, Mas. Ya. Iya, ya. Kalau mau nonton di Kemang Village juga bisa yang layar. dia ada layar nobar gede, ya? Iya. Yang di Star itu ya, Iya, yang tengah di, itu ya. yang di tengah. Tanya dong Bapak Yansa, hari ini ada reaction nggak? Ada Sama siapa? Kan partnermu nggak ada. narsum The Hat-Trick Mas. Siapa? Sopo? Undo. Enggak, ini ya, lu mau reaction bareng nanti malam. Sampai sekarang lu nggak tahu namanya. Emang ajaib nih program. Tetap aja. Gimana sih? Jadi ada tapi jam berapa? Berarti langsung ya habis detik sore kalian lanjut. Yang tuh. Ya, Gila lu dari jam 7 udah Lo- cuap-cuap. lu nggak butuh bintang tamu. Karena Lu- biasanya bahas dulu susunan pemain seperti apa. Udah kalian mah gitu, dari jam ya. 8 aja langsung capek. Enggak, masalahnya media-media lain juga mulai jam 7 nih. Ada Nanti yang orang makanya keburu jam nonton yang 6. lain dulu, jadinya malah enggak ke kita. Kita narik masa dulu ya. Iya. Apa nanti yang ini kita potong-potongin. Menurut Mas Lukas Detik Sport. Ngutip semua ya. Sebel banget. Iya. Ya udah di Zoom aja Mas Lukasnya gitu. Gantian Mas Afif semua tuh gitu. Ya wes. Iya. Sumpah, bakar durasi lah. Ya udah. Nanti aku kasih anak sport ya. yang ini. Tuh. Jadi kan Biar yang semua tiket aja. redaktur sport nih mereka punya kacamata masing-masing gitu. Benar. Lu Astagfirullahaladzim. yang bikin mereka berantem. Gimana kalau Reza Pratama? Oke ya. Gua mau kok jadi bintang tamu. Aku juga mau dari kacamata cewek gitu. Yuk. Biar rame aja. Dari Biar kan rame Kita aja. cuma bertiga doang di sini. Ya nanti Zoom aja Zoom atau kayak apa ya video call aja. bertiga berarti sama Gun lagi. Bertiga sama Gun. Nanti berdua mungkin ya. Tapi yang tahu temennya Gun bisa apa enggak. Pajar kan enggak bisa. Oh, iya. Jadi berdua antara Gun sama temannya. Oke. Gila kita promoin program yang kirain cuma hore-hore ternyata lanjut loh dia. Iya, karena ternyata banyak peminatnya. Mantap. Mas Lukas sekali lagi terima kasih banyak. Terima kasih Aryo. Terima kasih. Dan nanti kita Terima masih kasih, akan kembali habis yang satu ini nih ya dengan penampilan baru, ragam baru juga yang dihadirkan oleh Detikcom. Betul, ada tentang apa? Nanti kita akan bahas Detikers tentang daerah-daerah yang sepertinya sudah semakin berkembang dan ini di Indonesia. Jadi kita patut berbangga dan juga mendukung serta mensupport tentunya. Yes. Kita akan kembali lagi, jadi jangan kemana-mana sampai jam 11 masih di Detik Pagi. Jangan tidur lagi.